Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufid Abdul Hakim dari 11 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya, yaitu daerahnya Bali. Bukan hanya objek wisata menarik saja yang bisa Anda nikmati saat liburan ke Pulau Dewata Bali, tetapi juga suguhan budaya masyarakat setempat menjadi hal menarik untuk Anda nikmati, terkesan indah, damai, dan unik. Seperti halnya jika saat Anda menyaksikan sejumlah ritual upacara adat tradisional di Bali, semua masyarakat yang ikut berbaur dalam upacara tersebut secara serentak. Upacara adat tradisional di Bali memang sangat berkaitan dengan kehidupan beragama masyarakat setempat, yang sangat berkaitan dengan kegiatan upacara keagamaan atau persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi, terutama di hari-hari yang dianggap suci oleh umat Hindu. Ada juga upacara adat tradisional yang berkaitan dengan persembahan kepada Sang Pitara. Pada saat upacara adat tersebut berlangsung, warga menggunakan pakaian adat tradisional Bali, dan pakaian yang dikenakan tergantung upacara tersebut. Misalkan ada berpakaian adat dengan seragam warna putih. Biasanya saat ada ritual adat keagamaan di kubur adat, terkadang warna hitam berhubungan dengan upacara adat ngaben. Berikut adalah salah satu ritual upacara adat khas Bali yang terkenal, merupakan rangkaian upacara tradisional yang hampir diikuti dan dilaksanakan oleh warga Hindu Bali. Upacara ngaben. Upacara adat tradisional di Bali ini dilakukan untuk orang yang meninggal. Setelah meninggal, jasad orang tersebut akan dibakar, kemudian abunya dihanyutkan ke laut. Dalam prosesinya, tata cara terkadang berbeda tergantung desta atau adat di desa setempat. Seperti misalnya tubuh orang meninggal bisa saja dikubur terlebih dahulu, kemudian menunggu waktu baik dan tersedia dana, baru tulang belulangnya digali dan dibakar. Ada juga hanya mengambil tanah saja di atas kuburan orang meninggal hanya sebagai simbol jasad tersebut. Bahkan yang unik adalah di desa Trunyan. Di sini jasad orang meninggal tidak dibakar, hanya diletakkan di bawah taru, yaitu pohon menyan, dan tanpa dikubur. Tujuan ngaben tersebut mengembalikan unsur panca mahabhuta ke asalnya dan mengantarkan sang atma untuk mengembalikan ke alam yang yakni alam Pitara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farabi Rizky Januar dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan rumah adat Bali beserta penjelasannya. Rumah adat Bali adalah identik dengan gapura Candi Bentar. Arsitektur gapura Candi Bentar terdiri dari dua bangunan menyerupai candi dengan bentuk sama dan sejajar. Bangunan ini berfungsi sebagai pintu gerbang menuju candi atau tempat ibadah. Di sekitar bangunan ini biasanya terdapat beberapa patung yang mencerminkan budaya Bali. Ada macam-macam rumah Bali. Rumah adat Bali adalah identik dengan gapura Candi Bentar. Arsitektur gapura Candi Bentar terdiri dari dua bangunan menyerupai candi dengan bentuk sama dan sejajar. Bangunan ini berfungsi sebagai pintu gerbang menuju candi atau tempat ibadah. Di sekitar bangunan ini biasanya terdapat beberapa patung yang mencerminkan budaya Bali. Ada macam-macam rumah Bali. Yang pertama ada Balai Aling-Aling. Balai Aling-Aling merupakan tembok pembatas pintu gerbang angkul-angkul dengan perkarangan rumah. Fungsi aling-aling adalah untuk menghalangi pandangan dari luar secara langsung ke area dalam rumah, dan juga penghalang, maksudnya pengaruh jahat. Selain itu, aling-aling juga digunakan sebagai pengalian jalan menuju rumah apabila hendak masuk melalui arah sisi kiri dan saat keluar melalui sisi kanan. Adanya aling-aling ini dipercaya dapat memunculkan sifat positif ke dalam area rumah adat Bali ini. Yang ketiga adalah pura keluarga atau pameran atau sanggah. Pameran atau sanggah merupakan tempat suci yang berfungsi sebagai tempat sembahyang keluarga. Masyarakat Bali yang mayoritasnya Hindu memiliki keluarga sebagai tempat berdoa bagi leluhur. Yang ketiga ada Balai Daja atau Balai Menten. Balai Daja merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat beristirahat atau tidur bagi kepala keluarga dan anak gadis. Bangunan ini terbentuk persegi panjang
terdiri dari 2 buah balai yang terletak dari kanan dan kiri. Balai Daja dibangun menggunakan tiang kayu yang jumlahnya 8 sakutus dan 12 saka roras. Bagian bawah atau pondasi Balai Daja dibangun lebih tinggi dari perkarangan dan bangunan lainnya. Di dalam area rumah adat Bali, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya resapan air juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Sarmandani dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tarian adat Bali. 1. Tari pendet. Tari ini merupakan bentuk tarian pemujaan yang pada tahun 950 diciptakan oleh Iwayan Rindi dan Niketut Renang. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya Dewata ke dunia. Pada tahun 1997, tarian ini diubah fungsinya sebagai tarian ucapan penyambutan. 2. Tari kecak. Tari ini pertama kali diciptakan pada tahun 1930-an. Tarian yang menggambarkan barisan kerak yang membantu Rama dalam melawan Rahwana ini dimainkan oleh kaum pria. Mereka duduk melingkar dengan mengenakan kain kotak-kotak sebagai representasi dan pasukan kerak. Dari pasukan kerak, tari kecak merupakan tarian yang mewarnai perjalanan kisah Rama dan Sinta. 3. Tari barong. Tarian ini menggambarkan pertarungan antara kebajikan dan kejahatan. Wujud barong menggambarkan sosok kebajikan, sedangkan kejahatan digambarkan dengan sosok Rangda. Tari barong terbagi dalam beberapa jenis seperti barong gajah, barong asu, barong bangkal, dan barong gerutuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.